Malam ini Mbah Gemblung menikmati mie rebus bikin sendiri instan dicampur cabai. Akan bismillahirrahmanirrahim. Mie rebus bikinan sendiri ini rasanya istimewa karena yang bikin Mbah Gemblung sendiri, dicampur dengan tadi sudah Mbah Gemblung campur dengan apa? Sambal kacang. Sambal kacang itu yang untuk itu loh, nyambelin pecel itu. Rasanya jadi beda. Mbah Gemblung ini suka hal-hal yang beda, tidak biasa. Mie rebus dicampurin sambal kacang, sambal pecel itu loh. Wah, istimewa, istimewa. Sampean perlu nyoba ya, beli mie instan kuah, mereknya nggak usah Mbah Gemblung sebut ya. Mie instan kuah direbus, setelah lunak bumbunya dicemplungin, juga ada minyak sayurnya itu kan. Kemudian ditambahin bumbu kacang, sambal kacang itu loh, sambal kacang, sambal pecel, luar biasa enaknya. Makanan sederhana jadi istimewa, itu tergantung bagaimana cara kita mengolahnya, cara kita bumbuinya. Maknyus, jus gandos, kotos-kotos, kuahnya kotos-kotos, jadi luar biasa ini. Cuma mie instan ditambahin potongan cabai rawit, dicemplungin sambal kacang, kok jadi istimewa. Sampean perlu nyoba guys ya, enak tenan, kemepiar. Nah, ngomong-ngomong soal makan ya, kalau kita makan harus dihabiskan, jangan sampai menyisakan makanan. Kenapa? Karena kita tidak boleh memubazirkan makanan. Memubazirkan makanan itu dosa. Kalau kita datang ke arisan, disuguh makan ya, nasi itu ada sayur, ada lauk, atau di pertemuan-pertemuan, di reuni, atau di acara ulang tahun atau pernikahan ya, resepsi itu, apalagi yang prasmanan, kita harus ngukur, ngambilnya itu secukupnya, jangan berlebihan. Rasulullah itu kan nggak suka pada orang yang berlebihan, bukan ya. Jadi apa yang kita makan itu dihabiskan, jangan sisakan barang sedikit pun. Apalagi nasi, jangan memubazirkan makanan.
barokahnya makanan itu terdapat pada makanan yang kita sisakan di piring. Kalau kita makan tidak dihabiskan, ya kita tidak dapat barokahnya makanan. Ini ya Mbah Gemblung cuma tiru-tiru sobat Mbah Gemblung, Gus Yusuf waktu acara tausiah begitu kan, jangan menyisakan makanan. Itu kata sobat Mbah Gemblung, kata Gus Yusuf loh. Nah, ini ilmunya Gus Yusuf itu saya tularkan pada sampean. Ini kan termasuk anu toh ya, dakwah. Sekali lagi, kalau kita makan harus dihabiskan, jangan memubazirkan makanan, itu dosa. Sebab apa? Makanan yang kita sisakan itu, kalau makanan itu bisa menangis, pasti kita mendengarnya tidak sampai hati. Udah nasi dari padi ditanam petani ya, diseleb, dimasak di tanah jadi matang, kok disisakan dibuang. Kalau dikasihkan ayam mending, kalau cuma dibuang di tempat sampah, wow, itu dosa, itu memubazirkan makanan. Allah itu tidak suka pada kaumnya yang suka memubazirkan makanan. Dan apa? Berhentilah makan sebelum kenyang. Ada ajaran begitu. Kenapa? Ya supaya tidak sakit perut. Kalau kita di rumah, makanlah secukupnya, berhentilah makan sebelum kenyang. Ya secukupnya. Jadi saudara-saudara kita di rumah kebagian gitu, tidak dihabisin kita sendiri toh. Nah, kita kan punya saudara, ya harus mikirin saudara kita juga. Kalau ada lauk 4, saudara kita juga ada 3, ambil 1, yang 3 untuk saudara-saudaramu, bukan kita ngambil 2. Berarti kamu mengambil jatahnya adikmu atau kakakmu, itu nggak boleh. Jangan mengambil hak yang lain. Nah, ini Mbah berulang ya, jangan menyisakan makanan. Misalnya di acara yasinan, di acara manakiban, acara tahlilan, acara apapun itu ya, yang ada acara makan-makan, habiskanlah supaya tidak membazirkan makanan dan kita dapat barokahnya makanan. Karena kalau kita makan tidak dihabiskan, kita tidak dapat barokahnya makanan. Nah, makanan yang kita sisakan itulah biasanya di situ letak barokahnya makanan. Ini sekalipun mie instan tetapi jadi istimewa karena diramu secara khusus. Ada sambal kacangnya dicampurin, aneh memang, tapi rasanya ya beda, istimewa. Itu menurut lidah Mbah Gemblung. Kalau sampean nggak merasakan ramuan kayak gini, nggak nikmat, ya itu masalah selera yang berbeda ya. Beda rapopo, selera berbeda biasa, pilihan pun berbeda, nggak apa-apa, yang penting tetap rukun ya toh. Agama berbeda ya nggak apa-apa, kita tetap bersahabat, berteman. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, tetap serawung, tetap
hablum minanasnya dipakai berhubungan baik dengan sesama manusia. Partainya beda ya rapopo, tetapi kita tetap rukun, tetap serawung. Ini kalau Mbah Gemblung pakai merah ini bukan anu loh, ini enggak ada hubungannya dengan kepartean, karena Mbah Gemblung ini kaos kan macam-macam, punya kuning, punya merah, punya biru, punya putih, punya ya. Jadi pas ini pakai kaos merah ya, ini enggak ada kaitannya dengan partai ini. Bang Mbah Gemblung juga nggak pernah dikasih kaos warna merah dari partai, sumpah. Nah, jadi ini menyinggung masalah partai. Sing abang karo sing ijo kudu akur, ojo tawur, ya toh. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga, itu namanya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Kalau berbeda-beda tetapi tetap tawuran, itu ya namanya kan enggak Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap pekok juga, ya enggak? Jangan pekok, oke? Itu saja ngevlog Mbah Gemblung makan mie istimewa, racian spesial dari Mbah Gemblung. Salam hablum minanas, salam rukun, salam paseduluran sak lawase, dan salam kebangsaan. Eng eng eng. Terus ya.